dan belum divaksinnya itu adalah karena pemerintah yang belum memberikan dia vaksin. Maka kalau begini, kita edukasi yang benar lah, yang baik lah. Kalau pemerintah mengharuskan untuk vaksin untuk bisa masuk mal, maka di depan mal itu disediakan vaksin di sana. Jadi ketika ada orang datang mau masuk mal belum divaksin, divaksin dulu di sana. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila selalu hadir bersama dengan seluruh sahabatnya untuk bersama-sama berdiskusi. Maka saya berharap majukanlah channel Rumah Pancasila bersama-sama sehingga kita mampu untuk menjadi sebuah tempat, pusat keteladanan di mana kita memberikan masukan dan saran-saran kepada setiap aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum dan masyarakat, sehingga kita menjadi bertambah baik. Yang disampaikan oleh Rumah Pancasila tentunya bukan hal yang sempurna. Maka sahabat Rumah Pancasila, mari sempurnakan itu dengan komentar-komentar Anda, dengan saran-saran Anda, sehingga kehidupan di rumah Indonesia ini bertambah baik dan keadilan sosial akan mampu kita wujudkan. Masih tentang vaksin sebagai syarat untuk masuk mal, untuk makan di restoran, untuk naik pesawat dan lain sebagainya. Kita lihat Pak Ganjar ini dari Indosat dan juga nanti ada video dari Instagramnya Pak Ganjar sendiri. Aplikasinya jenenge apa? Peduli Lindungi Pak, dari Kementerian Pak. Saya menyampaikan ini sebenarnya aturan nggak fair karena banyak masyarakat yang sekarang rindu untuk segera divaksin. Maka saya katakan ini tugas kita untuk segera menyiapkan vaksin lebih banyak dan mempercepat. Maka kita harapkan nanti lebih banyak masyarakat yang punya akses dan kesempatan sama dengan yang lain. Indosat mengatakan bahwa Pak Ganjar ini menilai persyaratan di mana warga harus memiliki vaksin atau sudah divaksin ketika ingin masuk mal, ini tidak fair. Karena menurut Ganjar, pemerintah sendiri belum mampu untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia untuk menerima vaksin. Maka kita lihat komentar para netizen. Nah, ini komentarnya adalah dari Jus Caca. Gak apa-apa Pak, kita juga nggak ke mall, tak ada duit. Nah, masyarakat sudah susah. Tapi ini saya suka, dia mendukung Pak Ganjar gitu. Saya orang yang sering mengkritik juga Pak Ganjar, tapi ketika Pak Ganjar melakukan hal yang baik, saya akan mendukung itu. Kemudian kita lihat dari Abai 1112, setuju sih, kan nggak semua orang bisa divaksin. Yes, betul Mas, ini memang aturannya memang Anda harus menunjukkan surat vaksin, tapi bagi orang-orang yang khusus dilarang untuk vaksin karena ada penyakit-penyakit tertentu seperti saya tidak perlu vaksin, tidak apa-apa. Tetapi saya harus membawa surat keterangan dokter bahwa memang saya itu tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin COVID-19 karena sesuatu hal yang berhubungan dengan medis. Jadi Anda tidak bawa itu, tidak divaksin, tapi bisa menunjukkan suratnya tidak masalah. Pertanyaannya apakah apa yang dikatakan Ganjar ini sesuai dengan perintah dan amanat Pancasila? Sangat sesuai. Inilah calon pemimpin negara Republik Indonesia yang betul. Yang mampu membaca Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita yang paling tinggi untuk melahirkan undang-undang. Di mana Undang-Undang Dasar itu kan memberikan kita hak gitu. Jadi kalau mengenai kesehatan itu hak. Maka ketika seseorang tidak divaksin atau dia tidak mau divaksin, maka dia itu tidak bisa untuk diberikan sanksi. Apalagi sanksi kepada dia untuk memasuki wilayah-wilayah publik. Itu adalah hak dia untuk masuk di mal. Hak dia untuk makan, itu hak utama loh. Untuk bisa hidup di restoran, Anda larang gitu loh. Sekarang ada lagi ditambah dengan mengatakan bahwa PCR itu wajib untuk dimiliki oleh setiap orang yang ingin masuk mal. Menjadi lucu gitu loh. Lucu karena apa? Orang yang masuk mal itu belum tentu punya uang, dia ingin jalan-jalan. Banyak orang di Indonesia ini yang di rumahnya tidak memiliki AC loh. Anda coba jalan, turun, lihat masyarakat, sebagian besar
Mungkin 50% masyarakat Indonesia tidak punya AC. Maka dia ingin masuk mall itu hanya untuk sekedar menikmati AC dan menikmati bagaimana mewahnya mall ini selama 1-2 jam, kemudian dia pulang lagi di tempat dia yang kumuh itu. Anda larang. Hanya karena satu, dia belum divaksin, dan belum divaksinnya itu adalah karena pemerintah yang belum memberikan dia vaksin. Maka kalau begini, kita edukasi yang benar lah, yang baik lah. Kalau pemerintah mengharuskan untuk vaksin, untuk bisa masuk mall, maka di depan mall itu disediakan vaksin di sana. Jadi ketika ada orang datang mau masuk mall belum divaksin, divaksin dulu di sana. Kalau syarat untuk masuk mall adalah Anda harus PCR atau antigen yang harus bayar, mallnya itu disuruh menyediakan antigen dan juga menyediakan apa? PCR secara gratis dong. Jangan suruh masyarakatnya mau masuk mall harus bayar dulu di antigen, dia PCR. Gila itu sudah namanya. Kalau begitu nanti lama-lama pengusaha mall juga menjadi merugi. Ini paling hanya berlaku 1-2 minggu. Setelah itu selesai, orang mau masuk apa segala macam. Menjadi repot bagi kita semua yang ada di rumah Indonesia ketika membuat aturan ini amburadul. Maka yang dikatakan oleh Pak Ganjar ini benar. Tidak fair sama sekali bagi kita semua. Belum lagi nanti kalau kita utusan tukang Gojek yang minta tolong dia harus ke mall untuk beli makanan dan lain sebagainya. Apakah tukang Gojeknya ini mau disuruh PCR dengan harga 800.000? Antigen? Atau kalau dia belum divaksin karena belum dapat jatah? Lah berarti kan dia tidak bisa kerja untuk dapat duit. Gila enggak itu akal sehat kita ini? Saya sama sekali tidak masuk akal dan saya setuju dengan Pak Ganjar. Makanya sahabat Rumah Pancasila ya, kita besok itu kalau pilih presiden seperti Pak Ganjar ini, yang paham tentang makna konsekuensi Pancasila. Karena Pancasila itu memerintahkan kita bertuhan. Tuhan aja tidak pernah melarang saya untuk tato kemudian tidak boleh masuk surga itu loh. Tuhan itu memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kita untuk mengatasi diri kita hidup di muka bumi ini secara baik gitu loh. Penuh cinta kasih. Makanya di dalam ajaran-ajaran Tuhan di dalam kitab suci agama kita masing-masing, aliran kepercayaan kita masing-masing itu kita diajarkan untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Pancasila memerintahkan itu di dalam sila keduanya. Dan yang keempat itu memerintahkan kita itu untuk apa? Untuk dipandu hikmat kebijaksanaan itu loh dalam buat aturan. Persatuan di sila ketiga itu sebenarnya mewujudkan. Sekarang kan kita membuat orang menjadi berbeda-beda tuh. Antara orang yang tidak divaksin kamu tidak boleh masuk, kan gila. Padahal pelayanan kesehatan harus diberikan secara baik dong kepada mereka. Maka Rumah Pancasila sangat sepakat dengan Pak Ganjar, tolong daerah Jawa Tengah ini Pak Ganjar buat. Karena apa? Instruksi menteri, peraturan menteri itu harus diturunkan lagi melalui Pergub dan Perda. Pak Ganjar buat dong aturan yang adil berdasarkan Pancasila buat kita. Biar Jawa Tengah ini menjadi contoh. Contoh bagi siapa? Bagi kita semua. Yang hidup di mana? Hidup di Indonesia. Sebagai contoh dan teladan. Saya yakin kalau Pak Ganjar membuat aturan yang lebih adil, yang lebih baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pak Ganjar pasti akan diberkati Tuhan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Yakin itu saya. Rumah Pancasila mendukung terus. Karena saya melihat Pak Ganjar ini lama-lama semakin bijaksana dan semakin menggunakan ranah Pancasila di dalam memberikan komentar, melayani masyarakat, mengunjungi masyarakat, dan kemudian melaksanakan setiap kegiatan. Contoh ya, dulu ketika Presiden mengeluarkan aturan, siapa yang tidak divaksin akan diberikan sanksi. Pertama dulu Pak Ganjar mengatakan Jawa Tengah tidak ada sanksi. Kecuali apa? Pemerintah sudah mampu untuk menyediakan vaksin. Itu dikatakan langsung oleh Pak Ganjar. Karena apa? Itu harus ada turunannya ke sana. Pertanyaan masyarakat kadang begini, Pak Yosef Parera, kenapa Rumah Pancasila tidak mengajukan gugatan aja ke PT UN atau ke Mahkamah Agung untuk membatalkan? Yang bisanya kan pasti ke PT UN, karena ini adalah instruksi menteri. Tidak bisa, karena peraturan ini setiap 1 minggu ganti. Jadi PPKM itu kan sampai tanggal 19, nanti sampai tanggal 19 ya betul ya, sampai tanggal 19. Tanggal 19 nanti ganti lagi. Kalau masih diperpanjang berlaku lagi selama 1 minggu. Instruksinya ganti lagi. Padahal kita kalau mengajukan gugatan untuk putusan itu bisa 4 bulan. Jadi sebelum sebuah aturan yang tidak benar berdasarkan Pancasila ini kita ajukan untuk putusan, dia sudah diganti peraturan baru. Makanya susah untuk kemudian kita melakukan upaya hukum terhadap aturan bahwa masuk mall harus ada surat vaksin, masuk mall harus ada antigen dan PCR dan lain sebagainya. Karena aturannya itu dirubah terus nomornya, diperbaharui terus.
sesuai dengan daerah masing-masing. Sangat susah untuk melakukan upaya hukum. Disinilah mungkin adanya kesengajaan sehingga kita tidak dapat untuk menuntut hak-hak kita hidup di rumah Indonesia. Bayangkan kalau orang Indonesia dilarang untuk masuk mal, makan di warung, untuk melakukan kegiatannya. Karena dia belum divaksin, padahal dia sudah daftar dan negara tidak memberikan dia vaksin. Gila enggak? Pak Ganjar, buatlah aturan yang baik untuk Jawa Tengah. Jadikanlah Jawa Tengah menjadi contoh rumah Pancasila. Saya Yosep Parera dan teman-teman mendukung Anda menjadi Presiden 2024 untuk Republik Indonesia. Semoga Anda mendapatkan berkat cinta kasih dari Tuhan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Satu hal lagi, kami tidak dibayar oleh Pak Ganjar. Doa untuk